Baiklah, kemudian adalah tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba, dan besar kecilnya laba yang dapat dicapai akan merupakan ukuran kesuksesan manajemen dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen harus mampu merencanakan dan sekaligus mencapai laba yang besar agar dapat dikatakan sebagai manajemen yang sukses. Perencanaan perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain program budget. Sebagian besar dari program budget berisi taksiran penghasilan yang akan diperoleh dan biaya-biaya yang akan terjadi untuk memperoleh penghasilan tersebut, dan akhirnya menunjukkan laba yang akan dapat dicapai. Untuk dapat mencapai laba yang besar dalam perencanaan maupun realisasinya, manajemen dapat melakukan berbagai langkah. Misalnya, yang pertama, menekan biaya produksi maupun biaya operasi serendah mungkin dengan mempertahankan tingkat harga jual dan volume penjualan yang ada. Kemudian menentukan harga jual sedemikian rupa sesuai dengan laba yang dikehendaki. Dan yang terakhir, meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Break even dapat diartikan suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian. Analisa break-even tidak hanya semata-mata untuk mengetahui keadaan perusahaan yang break-even saja, akan tetapi break-even mampu memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Analisa break-even mempunyai hubungan yang sangat erat dengan program budget. Walaupun analisa break-even dapat diterapkan dengan data historis, tetapi akan sangat berguna bagi manajemen kalau diterapkan pada data taksiran periode yang akan datang. Selanjutnya ada penentuan tingkat break-even. Untuk dapat menentukan tingkat break-even, maka biaya yang terjadi harus dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap, tidak berubah dalam range output tertentu, tetapi untuk setiap satuan produksi akan merubah sesuai dengan perubahan produksi. Semakin besar hasil produksi, maka biaya tetap per satuan produk akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin rendah hasil produksi, maka biaya tetap per satuan produk akan semakin besar. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya akan naik turun sebanding dengan hasil produksi atau volume kegiatan, tetapi untuk setiap satuan produksi akan tetap. Jenis biaya semi variabel atau semi tetap dalam analisa break-even perlu dipisahkan terlebih dahulu menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Perhitungan untuk menentukan luas operasi pada tingkat break-even dapat dilakukan dengan menggunakan rumus tertentu, tetapi untuk menggambarkan tingkat volume dan labanya, maka perlu menggunakan grafik atau bagan break-even. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nirmala Afilia dengan NIM 2019-310-194 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Selanjutnya adalah grafik break-even. Dalam penentuan titik break-even dapat dilakukan dengan menghubungkan grafik atau bagan di event management yang akan dapat mengetahui hubungan antara biaya, penjualan, dan laba. Pembuatan grafik break-even sendiri dapat digunakan manajemen untuk mengetahui besarnya biaya yang tergolong biaya tetap dan biaya variabel. Dengan grafik break-even, manajemen juga dapat mengetahui tingkat-tingkat penjualan yang masih menimbulkan kerugian dan tingkat-tingkat penjualan yang sudah menimbulkan laba atau besarnya rugi atau laba pada suatu tingkat penjualan tertentu. Selanjutnya ada contoh grafik. Pada contoh grafik tersebut menunjukkan bahwa garis biaya tetap digambarkan sejajar dengan sumbu horizontal yang ditunjukkan pada titik sejumlah 18.000 pada sumbu vertikal. Lalu, garis jumlah biaya dengan menggambarkan biaya variabel di titik biaya tetap tersebut ke kanan pada sampai jumlah 49.200. Dan selanjutnya, garis penjualan digambarkan mulai titik 0 pada pojok kiri bawah menuju pojok kiri atas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Grafik break-even untuk memenuhi kebutuhan informasi besarnya marginal income atau contribution margin, yaitu selisih antara penjualan dengan biaya variabel atau suatu jumlah yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan laba yang diinginkan. Grafik break-even terperinci yaitu dengan menunjukkan atau memecah biaya tetap dan biaya variabel menjadi lebih detail. Baik, kemudian ada ini grafik laba persatuan. Grafik break-even pada dibuat berdasarkan data total baik untuk penghasilan biaya dan penjualannya, sehingga manajemen tidak mengetahui data biaya persatuan barang yang dihasilkan atau dijual. Biaya persatuan unit akan naik turun sesuai dengan volume yang diproduksi. Semakin besar volume produksi atau penjualan, maka akan semakin kecil biaya persatuannya. Sebaliknya, semakin kecil volume produksi atau penjualan, akan semakin besar juga biaya persatuan barang tersebut. Hal ini disebabkan karena sifat biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tetap berapapun barangnya diproduksi atau dijual. Sedangkan biaya per unit akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Sebaliknya, biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Sedangkan biaya persatuannya tetap data. Biaya persatuan sangat penting bagi manajemen karena hal itu akan sangat berguna dalam penentuan harga jual maupun untuk tujuan-tujuan yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh grafik laba persatuan yang dibuat dengan langkah-langkah yang saya akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu buatlah sumbu horizontal dan vertikal seperti halnya dalam membuat grafik break-even sebelumnya. Yang kedua yaitu gambarkan biaya variabel persatuan sejajar dengan sumbu horizontal dimulai pada angka Rp130. Sumbu vertikal. Biaya variabel persatuan adalah sama besarnya. Oleh karena itu garis biaya variabel persatuan nampak lurus. Yang ketiga yaitu gambarkan garis penjualan persatuan sejajar dengan sumbu horizontal dimulai pada angka Rp250. Sumbu vertikal. Garis penjualan nampak lurus karena harga persatuannya juga tetap. Yang ketiga yaitu gambarkan garis biaya tetap dimulai pada volume 20.000 satuan dan pada ketinggian 1030 pada sumbu vertikal, biaya tetap persatuan akan turun dengan semakin besarnya volume penjualan. Oleh karena itu, garis biaya tetap akan semakin turun dengan semakin besarnya volume produksi. Dari grafik laba persatuan pada gambar di samping saya ini, manajemen akan memperoleh informasi tentang hubungan antara volume penjualan, biaya, dan laba persatuan barang. Manajemen memperoleh informasi tentang besarnya biaya persatuan untuk berbagai tingkat penjualan atau produksi, serta informasi tentang besarnya rugi maupun laba untuk berbagai tingkat penjualan tersebut dan besarnya satuan barang yang harus dijual agar perusahaan tidak menderita rugi dan belum memperoleh laba. Anggapan-anggapan dan keterbatasan analisa break-even. Mudah tidaknya perhitungan atau penentuan titik break-even baik dengan rumus matematik maupun dengan grafik tergantung pada konsep-konsep yang mendasari atau anggapan-anggapan yang digunakan dalam perhitungan tersebut. Pada umumnya konsep atau anggapan dasar yang digunakan dalam analisa break-even adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa biaya harus didapatkan, dipisahkan atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, dan prinsip variabilitas biaya dapat diterapkan dengan tepat. Yang kedua bahwa biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai tingkat kapasitas penuh. Yang ketiga yaitu biaya variabel akan berubah secara proporsional sebanding dengan perubahan volume penjualan dan adanya sinkronisasi antara produksi dan penjualan. Yang keempat yaitu harga jual persatuan barang tidak akan berubah berapapun jumlah satuan yang akan dijual. Yang kelima yaitu bahwa hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. Dengan adanya anggapan-anggapan tersebut, maka dalam grafik break-even, garis-garis jumlah penjualan, jumlah biaya, semua nampak lurus karena semua perubahan dianggap sebanding atau proporsional dengan volume penjualan.
Di samping itu, analisa break even baik dengan menggunakan rumus matematika maupun rumus grafik tidak dapat menunjukkan kepada manajemen atau penganalisa tentang tingkat penjualan yang optimum dalam arti tingkat penjualan yang dapat diperoleh keuntungan yang paling besar. Selanjutnya adalah margin of safety. Apabila hasil penjualan pada tingkat break even dihubungkan dengan penjualan yang dibudgetkan atau pada tingkat penjualan tertentu, maka akan diperoleh informasi tentang seberapa jauh volume penjualan boleh turun sehingga perusahaan tidak menderita rugi lagi. Hubungan atau selisih antara penjualan yang di budget atau tingkat penjualan tertentu dengan penjualan pada tingkat break even merupakan tingkat keamanan margin of safety bagi perusahaan dalam melakukan penurunan penjualan. Informasi tentang margin of safety ini dapat dinyatakan dalam rasio antara penjualan menurut budget dengan volume penjualan pada tingkat break even atau dalam persentase rasio dari selisih antara penjualan yang dibudgetkan dan penjualan pada tingkat break even dengan penjualan yang dibudgetkan itu sendiri dengan rumus penjualan per budget dibagi dengan penjualan per break even dikali 100%. Yang kedua, bisa menggunakan penjualan per budget dikurangi penjualan per break even dibagi penjualan per budget dikali 100%. Suatu perusahaan yang mempunyai margin safety yang besar adalah lebih baik bila dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai margin safety yang rendah. Karena margin safety menunjukkan indikasi atau memberikan gambaran kepada manajemen berapakah penurunan penjualan yang dapat ditolerir sehingga perusahaan tidak menderita rugi tetapi juga belum memperoleh laba. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Isma Indah Puspita dengan NIM 2019310780. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang akibat perubahan berbagai faktor. Salah satu aspek yang penting dalam analisa break even bahwa adanya dalam satu faktor atau lebih yang mempengaruhi analisa. Dapatkan penilaian atau evaluasi. Aspek ini sangat penting bagi manajemen proses penyusunan atau perencanaan budget. Karena hal ini memungkinkan diadakan testing untuk alternatif. Faktor-faktor yang dapat berubah dalam hubungannya dengan analisa break even antara lain biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan perubahan salah satu faktor penentu break even atau faktor yang mengakibatkan perubahan tingkat break even. Mungkin mempengaruhi atau tidak mengakibatkan perubahan faktor-faktor. Baik, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan analisa break even bagi manajemen. Di dalam kegunaan analisa break even bagi manajemen terdapat dua analisa event. Yang pertama ada analisa event dan keputusan penambahan investasi. Hasil analisa break even memberikan gambaran tentang hubungan antara biaya, volume, dan laba juga akan dapat membantu atau memberikan informasi maupun pedoman kepada manajemen dalam memecahkan masalah-masalah lain. Misalnya permasalahan penambahan atau penggantian fasilitas pabrik atau investasi dalam aset tetap. Dalam analisa break even dan keputusan penambahan investasi ada 3 langkah, yaitu yang pertama ada membandingkan tingkat event sebelum adanya investasi baru dengan sesudah adanya investasi tersebut. Langkah yang kedua ada menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai perusahaan untuk memperoleh keuntungan tertentu atau minimal sama dengan keadaan yang sekarang. Langkah yang ketiga ada menentukan kemungkinan yang dapat dicapai dalam dua keadaan tersebut, misalnya dalam fasilitas yang ada sekarang. Perusahaan dapat memproduksi secara maksimum dan dapat dijual semua kenaikan produksi dengan adanya penambahan fasilitas atau di mesin-mesinnya yang dimiliki sesuai dengan tingkat penjualan yang dapat dicapai oleh perusahaan. Yang kedua ada analisa break even dan keputusan menutup usaha. Dari analisa break even bagi manajemen adalah bantuannya dalam pengambilan keputusan menutup usaha atau tidak. Kapan sebaiknya usaha itu ditutup? Pada tingkat break even perusahaan tidak memperoleh keuntungan karena jumlah penghasilan yang sama dengan jumlah biaya. Tetapi suatu perusahaan yang selalu break even tidak harus tutup karena dalam keadaan baik event tersebut perusahaan masih mendapatkan sisa uang.
jumlah penerimaan uang lebih besar daripada pengeluaran. Hal ini dapat terjadi karena biaya yang terjadi dalam satu periode pada dasarnya terdiri dari biaya tunai, yaitu biaya yang memerlukan pengeluaran uang, dan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran uang. Misalnya, biaya depresiasi, aset tetap, kerugian piutang, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang dilakukan pada masa lalu yang manfaatnya masih dinikmati sampai sekarang. Suatu usaha harus dihentikan atau ditutup apabila penghasilan yang diperoleh tidak dapat menutup biaya tunainya. Untuk mengetahui pada tingkat penjualan beberapa suatu usaha harus dihentikan dan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus maupun grafik break-even. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.